Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Mary Juwita. Selamat berjumpa pada materi selanjutnya. Materi kali ini yaitu membuat grafik di Microsoft Word, PowerPoint, dan Microsoft Excel. Baiklah, saya akan memaparkan bagaimana langkah-langkah membuat grafik. Pertama, kita klik dulu menu Insert, lalu kita klik di sini Chart. Di kolom Insert Chart itu terdapat berbagai macam bentuk grafik. Ya, ada temples, columns, line, pie, bar, area, stock surface, ya, dan lain-lain. Bentukan grafik, jenis bentuk grafik ini terserah usernya ya, tergantung dari keadaan atau apa sih yang kita buat. Biasanya kalau untuk jumlah masyarakat atau siswa, kita menggunakan bentuk grafik berbentuk kolom. Dan juga bisa berbentuk pie, ya. Tapi kalau untuk tanah, kondisi tanah, udara, kita bisa menggunakan bentuk ini, scatter ini ya. Ya, untuk scatter atau berbentuk stok. Ya. Oke, untuk contoh mat yang berbentuk kolom, kita pilih ya salah satunya saja. Oke. Baiklah Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau menginginkan materi lain selain komputer, silakan komen di bawah. Kami siap untuk memberikan materi selanjutnya. Nah, baiklah, kita sudah sampai di layar seperti ini ya, antara Word dan Excel. Nah, di sini ya, di kategori ini, ada di sini kategori 1, ini adalah untuk data di sini. Ya, atau horizontal area atau float areanya ya. Kita ganti, kita misalkan saja di situ kita ketik misalnya Rutherford ya. Besar semua. Rutherford. Nah, maka akan terjadi perubahan di grafik. Perhatikan ya. Kategori 2 ya, kita rubah lagi. Kita rubah menjadi AP misalnya. Secara otomatis dia akan berubah. Untuk kategori ketiga, kita ketik misalnya USB wireless. Ya. Lanjut dengan switch atau hub ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk nilai ya. Untuk nilai, ini maksudnya series. Series ini bisa kita buat yang lain, misalnya tahun ya. Misalnya di sini kita buat 2008. Sini 2009 misalnya. Sini 2010. Nah. Kebetulan yang saya contohkan ini adalah daftar belanja ya. Daftar belanja peralatan jaringan komputer. Jadi tahun 2008 itu belanja Rutherford-nya itu sebesar 120 ya. Di tahun 2009 150. Terus di tahun 2010 itu 220. Nah, nanti akan kelihatan ya. Untuk grafiknya bergerak sendiri secara otomatis.
Nah, untuk AP saya isi dulu yaitu 75 ya, tahun 75. Maksudnya 75 pembeliannya. Terus 125 tahun 2010-nya yaitu 230. Untuk USB ya, pembelian USB-nya tahun 2008 itu 230, cuma 30 ya. 2009 50, 2010-nya 60. Nah, Sweet ya, yang kita pilih Sweet tahun 2008 itu cuma 60 ya. 2009 80, 2010 75. Nah, selesai sudah. Jadi dia secara otomatis jumlahnya, lihat kondisi grafiknya ya, bergerak sendiri. Jadi dari sini kita sudah bisa mengetahui kemajuan, misalnya kalau data siswa kita sudah mengetahui kemajuan daripada data siswa tahun 2008 berapa, 2009 berapa, 2010 berapa. Kalau untuk siswa. Nah, ini kebetulan sebagai contoh cuma pembelian barang ya. Jadi untuk pembukuan kita pembelian barang, jadi untuk kategori Rotherboard-nya tahun ini sekian ya. Jadi tahu grafiknya. Dimana bisa mengetahui perkembangan daripada usaha kita tersebut atau perkembangan daripada siswa. Apakah tahun 2008 berjumlah berapa? Apakah ada peningkatan tahun 2009? Apakah ada penurunan seperti itu? Nah, dari sini setelah selesai ya, kita pilih misalnya untuk menentukan judul, kita bisa pilih dari menu desain ya. Ini bisa juga kita desain dulu boleh ya. Misalnya kita mau desain dulu deh, saya yang lebih bagus boleh. Jadi kita misalnya desainnya kita pilih yang ini. Ya, terserah sebenarnya, tergantung operatornya. Nah, untuk menentukan judul kita klik desain, kita pilih di kolom chart layout ya. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk ya. Layout 1 bentuknya begini ya. Hanya ada title aja. Kalau untuk layout 2 ya. Oh, begini. Nah, layout 2 ini dia ada angkanya langsung ya di dalam ini. Ya. Jadi kita udah tahu, oh ini bisa baca. Jadi dari kejauhan sudah bisa baca. Untuk layout 3 kita lihat ya. Nah, cuma ada yang seperti ini. Layout 4. Nah, lengkap lagi ya. Layout 5, kita klik semua ya. Nah, layout 5 ini ada tabelnya langsung. Jadi ketika kita ngetik di Excel tadi sudah ada tabelnya langsung. Untuk layout 6, kita lihat ya. Nah, ini bisa dia ada perbedaan sedikit ya. Misalnya ini mau kita buat judul. Ini apa sih? Kalau ini misalnya horizontalnya judulnya misalnya tahun gitu ya. Untuk oke, lanjut berikutnya. Nah, dan seterusnya ya. Ini untuk judul yang di Y ya, untuk vertikal, dan ini untuk horizontalnya. Ya. Kita pilih yang ada datanya langsung aja ya. Layout berapa tadi? 3 ya. Layout berapa tadi? Nah, ini ya. Oh ya, yang ada judulnya saja ya, biar enak. Nah, misalnya ini. Jadi untuk judul boleh secara manual boleh ya. Atau langsung di sini juga boleh. Jadi sini misalnya kita hapus dulu ya. Pelan-pelan untuk menghapusnya. Jangan sampai
langsung secara otomatis dia bisa hilang kolom tersebut ya. Jadi daftar, kita buat ya, daftar belanja huruf besar semua. Daftar belanja. Enter ya. Peralatan jaringan komputer. Peralatan jaringan komputer misalnya. Nah, untuk format judul boleh ya, ke tengah begini boleh ya. Terserah usernya atau operatornya ya. Begini juga boleh. Nah, untuk mengeprint atau mencetak ya, kalau kita ingin mencetak itu secara otomatis kita langsung print aja bisa ya. Kita print. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sama langkah-langkah ini sama persis nih ya, sebelum di print hasilnya. Sama persis dengan langkah-langkah yang ada di Microsoft PowerPoint. Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, tapi ada sedikit perbedaan kalau di Microsoft Excel. Kalau di Microsoft Excel, datanya tadi ya. Misalnya kita ambil di sini. Oke, ini buka agenda ya. Misal aja ya. Kita buka Microsoft Excel. Tapi kalau di PowerPoint dia sama persis ya. Nah, kalau untuk di Excel dia harus buat dulu tabelnya, data tabelnya. Ini kebetulan kita tabel contoh ini ya, sebenarnya nggak ngaruh. Nah, kalau di Excel dia kita ini dulu, kita blok dulu. Kita blok dulu tabelnya, baru kita klik insert. Itu perbedaannya ya. Baru kita pilih chart ya. Nah, kalau di Excel menu Excelnya langsung di sini dia. Ya, jadi nggak susah-susah. Nah, jadi sudah secara otomatis begini. Tinggal kita edit aja maunya yang ini, yang bentuk chart layoutnya yang bagaimana ya, yang begini gitu. Ini sebagai contoh aja. Nah, untuk PowerPoint sama persis dengan di Microsoft Word, langkahnya pun hampir sama ya. Nah, hanya saja dia judulnya boleh secara manual kata saya tadi ya. Bisa, di Word juga bisa. Ini kita buat dulu judul kayak tadi, bisa. Atau kita buang juga nggak masalah juga sih. Misalnya kita buang. Ini kita buang ya. Kolom bantunya kita buang. Kita langsung insert chart. Bisa. Ya, sama betul. Misalnya kita pilih yang ini boleh ya. Kalau mau pilih yang ini juga boleh. Nah, ya. Nah, sama dia. Ya. Sama persis. Jadi ini sama tadi kategoris tadi ya. Kita buat ini ganti. Misalnya ini tadi AP misalnya ya. Nanti akan berubah di situ. Nah, ini berubah di sini ya. HP USB misalnya mouse ya. Terus tuh misalnya printer misalnya. Nah, ini kan kalau kita pilih yang ini sementara selnya kalau di sini sel ya, kalau tadi series ya. Kalau di Word tadi series. Nah, ini di sini sel ya, sama sih sebenarnya. Kita buat aja misalnya 2008 ya, sama kayak tadi. Nah, untuk menambah 2009, bagaimana menambah 2009 sampai 2010? Ranknya ini kita tarik ya. Kita tarik. Jadi
Saya ulang ya. Kalau kita langsung ke rank 2000 misalnya 9 di sini, nah dia nggak masuk ke sini. Dia tidak masuk ke grafik ya. Tapi kalau ranknya sudah kita tarik, ini rank ini ya. Bentar dulu ya. Nah, udah kita tarik, nanti dia masuk ke situ. Kita tarik lagi ya. Nah, begitu. Misalnya ini kita ganti 80 ya, misal aja ya. Di sininya 90, sininya 100 misalnya. Oh, sini USB-nya 10 misalnya. Ini contoh aja ya. Ini 20. Mouse-nya tahun 40 belinya ya. Misalnya printernya ya 5 ya. Printernya memang agak dikit ya kalau orang beli ini, enggak terlalu banyak. Nah, ya. Sudah selesai sampai di situ. Tinggal lagi ini kita keluarkan ya. Ini tadi yang Excel tadi ya, kita keluarkan ya, enggak terlalu. Nah, di sini tinggal kita edit. Ya, bagaimana cara mengeditnya? Kita klik desain. Nah, pilih dulu sebelum kita desain warnanya, kita desain dulu ini. Ya. Nah, gitu ya. Jelas tahunnya nggak perlu ya. Di sini judul ya nih. 2008 nggak perlu ini judul tadi. Kita buang aja ya. Kita judul misalnya pembeli. Daftar belanja ya. Daftar belanja. Komputer. Nah, ya. Jadi kita bisa rubah lagi. Oke, kita lihat lagi ya. Kita rubah lagi. Nah, itu ya. Printer, mouse USB. Oke, kita putar lagi. Kita cari lagi solusi lain. Ya. Yang lain. Nah, ya, lebih spesifik dia ya. Kita lihat lagi ya yang lain ya. Nah, itu yang tadi. Nah, bagaimana kita dari sini kita mau ngerubah, misalnya kita nggak suka deh yang ini nampaknya kurang bagus, boleh kita rubah secara otomatis ya. Change, kita klik dari menu desain ini, kita ada sini change chart type ya. Nah, kita rubah. Boleh. Nah, ya. Atau kita rubah yang lain juga boleh. Seperti ini misalnya. Nah, ya. Ininya juga kita boleh rubah. Supaya nggak terlalu. Jadi terserah kita ya. Ini tadi. Ini judulnya boleh kita ini lagi. Jadi ini. Ya. Yang kita tulis tadi. Baiklah. Saya kira cukup sekian. Untuk materi selanjutnya silakan komen di bawah ya, di bawah video ini. Saya siap untuk memberikan materi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi.